Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Karunia Galih Permadani, selaku dosen pengampu mata kuliah Imunologi dan teman-teman kelas 602 Pendidikan Biologi yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi vaksin dan COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wulan Cahya dengan NPM terakhir 104. Kemudian ada Wina Asrianti dengan NPM terakhir 099. Dan Wimba Kamaludin dengan NPM terakhir 107. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama ada prinsip dasar vaksin dan vaksinasi, yang kedua ada jenis vaksin, yang ketiga ada cara pembuatan vaksin, yang keempat ada mekanisme atau cara kerja vaksin, yang kelima ada COVID-19 dan jenis vaksin yang dikembangkan. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai prinsip dasar vaksin dan vaksinasi. Seperti yang diketahui bahwa vaksin adalah agen biologi yang mempunyai respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Nah, tujuan adanya vaksin yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi atau meringankan efek infeksi di masa depan. Prinsip utama dari vaksin adalah aman dan efektif, di mana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul aman dan efektif melalui dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah berdasarkan data sains dan standar kesehatan. Aman di sini juga berarti vaksin harus mampu memberi perlindungan dan tidak memberikan efek samping yang membahayakan. Sedangkan vaksin juga harus efektif dalam menimbulkan dan menciptakan kekebalan yang spesifik terhadap patogen. Vaksinasi sendiri merupakan proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antigen guna menangkal penyakit tertentu. WHO sendiri telah menyampaikan 6 prinsip dasar agar proses imunisasi atau vaksinasi berjalan dengan baik. Hal ini telah menjadi dasar dan dicantumkan dalam Guidance on Developing a National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 Vaccines. Yang pertama, terjaminnya proses perencanaan vaksinasi nasional berdasarkan kepemimpinan program imunisasi yang kuat, keputusan yang selalu berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan mampu bekerja sama dengan komponen kesehatan lainnya. Yang kedua, mencerminkan program imunisasi nasional yang berfungsi baik dan responsif terhadap kemungkinan perkembangan di lapangan. Yang ketiga, jaminan berjalannya 5 kegiatan vaksinasi dasar mencangkup tersedianya SDM yang terlatih dan termotivasi, komunikasi publik yang tepat, serta sistem distribusi lainnya. Dua dasar berikutnya adalah jaminan cara pemberian vaksinasi yang aman dan pengelolaan efek samping serta monitoring dan evaluasi bermutu tinggi, termasuk surveillance penyakit dan monitoring cakupan imunisasi. Hal ini terlihat dari cara pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang handal dalam melayani vaksin untuk masyarakat. Selanjutnya yang keempat, akuntabilitas sumber daya, manajemen, dan keberhasilan program. Hal ini berhubungan dengan upaya maksimal agar vaksinasi merupakan bagian integral bersama program penyuluhan kesehatan nasional yang intensif, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya yang kelima, jaminan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari besarnya anggaran pemerintah dalam mendukung program vaksinasi. Dan yang keenam, pilihan vaksin yang tepat untuk suatu negara. Tentunya vaksin yang dipilih haruslah aman dan tinggi efektivitasnya, serta efek samping yang diberikan menjadi salah satu kriteria dalam memilih vaksin. Selanjutnya ada jenis vaksin. Yang pertama ada vaksin berisikan
Virus utuh atau whole virus yang dilemahkan atau dinonaktifkan. Pembuatan vaksin ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat vaksin berisi virus utuh yang telah dilemahkan atau menggunakan virus utuh yang dinonaktifkan. Jenis vaksin ini tidak akan menyebabkan penyakit dan dapat memicu respon sel imun, khususnya sel B memori untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi di masa depan. Vaksin yang telah diproduksi yaitu vaksin CoronaVac dan Sinopharm BPI-BP-Corv. Keuntungan dari vaksin dengan teknologi ini yaitu umumnya tidak menimbulkan efek samping dan produk vaksin dengan virus yang dinonaktifkan aman untuk diberikan pada orang yang mempunyai sistem imun yang lemah. Sedangkan untuk kelemahan dari teknologi ini yaitu membutuhkan minimal 2 dosis untuk memberikan efektivitas yang maksimal. Selanjutnya yang kedua, vaksin berisikan subunit protein. Vaksin ini hanya menggunakan sebagian dari virus berupa fragmen protein atau cangkang protein dari virus untuk memicu respon imun secara aman. Modifikasi dari teknologi ini yaitu menggunakan peptida atau berukuran lebih kecil dari protein nukleokapsid yang digunakan untuk pengembangan vaksin Epivac Corona yang telah mendapat persetujuan penggunaan di Rusia dan Turkmenistan. Nah, contoh vaksin COVID-19 dari teknologi ini yaitu Novavax dan Anhui Zhifei Longcam Biopharmaceutical. Keuntungan dari teknologi ini karena hanya mengandung sebagian fragmen dari virus, vaksin ini aman untuk diberikan pada orang dengan sistem imun lemah. Sedangkan untuk kelemahannya, jenis vaksin ini membutuhkan adjuvan dan booster shot untuk memberikan efektivitas yang maksimal. Selanjutnya yang ketiga ada vaksin berbasis vektor virus atau viral vector. Teknologi ini menggunakan virus lain untuk membantu mengantarkan materi genetik dari SARS-CoV-2 ke dalam tubuh. Vaksin ini disebut juga dengan vaksin berbasis adenovirus karena menggunakan adenovirus sebagai vektornya. Adenovirus sendiri adalah jenis virus yang digunakan sebagai pengantar materi genetik tertentu dan telah direkayasa genetik agar tidak menyebabkan penyakit sehingga tidak berbahaya untuk digunakan. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, materi genetik yang diantarkan akan menstimulasi sel tubuh untuk memproduksi protein tertentu dari SARS-CoV-2 dan memicu respon imun dengan aman. Respon ini selanjutnya akan diingat oleh sistem imun dan membantu melawan infeksi virus. Contoh vaksin COVID-19 yang telah dikembangkan dengan teknologi ini yaitu Vaxzevria atau Covishield, vaksin Janssen COVID-19, dan vaksin Sputnik V. Keuntungan dari teknologi ini yaitu memiliki efektivitas yang tinggi dan respon imun yang kuat. Sedangkan untuk kelemahannya, individu dapat mempunyai kekebalan terhadap adenovirus akibat paparan sebelumnya, misalnya infeksi adenovirus, sehingga dapat mengurangi efektivitas dari vaksin. Selanjutnya yang keempat ada vaksin berisikan materi genetik. Teknologi ini menggunakan materi genetik dari virus SARS-CoV-2 yang diinjeksikan langsung ke dalam tubuh tanpa menggunakan perantara vektor virus. Untuk menstimulasi protein virus tersebut di dalam sel, selanjutnya akan memicu timbulnya respon imun dengan aman. Nah, vaksin messenger ribonucleic acid atau mRNA mengandung mRNA dari SARS-CoV-2 yang merupakan blueprint untuk menciptakan protein spike yang alamiahnya berada di permukaan virus SARS-CoV-2. Setelah disuntikkan dalam tubuh, sel tubuh akan memproduksi protein spike tersebut, di mana hal tersebut memicu respon imun. Nah, respon ini selanjutnya akan membantu melawan infeksi virus.
Sedangkan vaksin DNA secara garis besar tidak jauh berbeda dengan vaksin mRNA, akan tetapi saat ini masih dalam tahap pengembangan. Keuntungan vaksin DNA yaitu vaksin ini lebih stabil pada berbagai temperatur penyimpanan. Sedangkan untuk kelemahannya, di mana waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif lebih lama. Nah, contoh vaksin mRNA untuk COVID-19 adalah vaksin Comirnaty atau Pfizer dan BioNTech, dan vaksin Spikevax oleh Moderna. Keuntungan dari teknologi ini yaitu lebih aman dan efektif. Vaksin ini lebih mudah dan terjangkau untuk diproduksi. Antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen memasuki sitoplasma, sehingga meningkatkan efisiensi transfeksi. Sedangkan untuk kelemahannya, mRNA diketahui tidak stabil dan memerlukan penyimpanan khusus dengan suhu rendah. Selanjutnya yaitu mengenai cara pembuatan vaksin. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembuatan vaksin secara umum. Yang pertama, memproduksi antigen yang akan digunakan untuk memicu respon imun. Yang pertama, langkah ini yaitu pertumbuhan dan panen patogen tersebut untuk dinonaktivasi atau untuk diisolasi bagian yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, produksi dari protein rekombinan yang berasal dari patogen melalui teknologi rekombinan DNA. Nah, di sini protein rekombinan dapat diproduksi menggunakan bantuan sel bakteri atau ragi. Virus yang akan diproduksi ditumbuhkan pada kultur sel di laboratorium ataupun pada embrio ayam, sedangkan bakteri patogen dapat tumbuh pada media pertumbuhan ataupun bioreaktor dengan media tumbuh untuk mengoptimalkan produksi antigen. Yang kedua, ada mengambil atau memanen antigen dari sel dan mengisolasinya dari media tumbuh. Pada tahap ini, protein dan bagian lainnya dari media pertumbuhan umumnya masih terbawa dengan komponen antigen yang diperlukan. Akan tetapi dapat dihilangkan pada langkah selanjutnya yaitu melalui purifikasi. Langkah ketiga yaitu purifikasi antigen. Tahap ini melibatkan proses kromatografi yang merupakan proses pemisahan zat atau ultrafiltrasi. Selanjutnya yang keempat, penambahan komponen vaksin lainnya seperti adjuvan, stabilizer, dan pengawet untuk memastikan vaksin dapat digunakan secara aman. Kemudian yang terakhir, menggabungkan semua komponen untuk menghasilkan produk vaksin akhir. Kemudian, vaksin diisi ke dalam vial atau jarum suntik yang dilengkapi dengan sumbat atau plungers dan diberi tanda untuk didistribusikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tahapan uji klinis vaksin. Yang selanjutnya adalah tahapan uji klinis vaksin. Uji klinis adalah tahap penting sebelum memproduksi dan mendistribusikan vaksin secara massal. Fungsi dari uji ini adalah untuk memastikan vaksin yang telah selesai diproduksi dapat digunakan secara aman kepada konsumen atau penerima vaksin. Ada dua tahap uji klinis, yaitu studi praklinis dan klinis. Studi praklinis dilakukan secara in vitro dengan menggunakan metode kultur jaringan atau kultur sel hewan dan secara in vivo pada hewan, biasanya menggunakan tikus dan monyet. Kemudian ada klinis. Uji klinis ini dilakukan pada subjek manusia. Terdapat 4 tahapan utama dari tahap klinis, yaitu uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3, dan uji klinis 4. Hal ini untuk menilai keamanan kandidat vaksin dan imunogenitasnya atau kemampuan untuk memicu respon imun. Yang pertama ada uji klinis tahap 1. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi keamanan reaktogenisitasnya atau reaksi yang mungkin timbul dari vaksin
dan tolerabilitas atau bagaimana tingkat toleransi responden terhadap vaksin untuk mengukur tingkat kekebalan sistem imun partisipan terhadap kandidat vaksin yang diberikan. Kemudian yang kedua ada tahap uji klinis tahap 2. Tujuannya adalah untuk menentukan dosis vaksin yang optimal dan melanjutkan untuk mempelajari keamanan kandidat vaksin dan imunogenesitasnya setelah melalui uji klinis tahap 1. Jumlah responden pada uji klinis ini biasanya mencapai ratusan orang dari berbagai daerah. Yang ketiga, uji klinis tahap 3. Tahapan ini dilakukan untuk registrasi dan memperoleh perizinan vaksin sebelum didistribusikan ke masyarakat. Lalu yang terakhir ada uji klinis tahap 4. Tujuannya adalah untuk melakukan studi jangka panjang dan mengevaluasi resiko, manfaat, dan efek samping vaksin dalam kondisi sehari-hari setelah disetujui dan didistribusikan ke masyarakat. Yang selanjutnya adalah mekanisme atau cara kerja vaksin. Tubuh manusia mempunyai sel imun dan sel antibodi yang dapat mencegah bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh, tetapi antibodi juga mempunyai batas dalam mencegah, sedangkan virus dan bakteri yang berbahaya setiap harinya dapat terus berkembang dan memperbanyak diri sehingga memenuhi tubuh dan tubuh terkena penyakit. Vaksin adalah salah satu cara agar sel antibodi tubuh dapat melawan virus dan bakteri yang berbahaya. Vaksin ada berbagai macam dan semuanya diambil dari bakteri yang sudah mati, dilemahkan atau salah satu bagiannya, dan isi dari vaksin ini dinamakan antigen. Antigen dimasukkan di dalam tubuh berupa bakteri, tetapi yang tidak berbahaya, lalu saat masuk ke dalam tubuh sel antibodi dapat mencegahnya dan dapat menghafal dan mempersiapkan diri. Saat bakteri yang aktif masuk ke sel antibodi sudah memiliki ketahanan yang kuat dikarenakan antigen yang pernah dimasukkan, sehingga antibodi dapat dengan cepat mencegah bakteri aktif berbahaya yang masuk. Tubuh dapat terlindungi dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Ketika seseorang mendapatkan vaksin, sistem kekebalan tubuh mengenalinya sebagai benda asing. Sistem imun merespon dengan menciptakan sel-sel memori dan antibodi yang melindungi tubuh dari infeksi. Sebagai salah satu contoh adalah vaksin COVID-19 yang sejak tahun lalu sudah banyak diberikan kepada masyarakat. Ketika masuk ke dalam tubuh, vaksin COVID-19 membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan minggu untuk membuat antibodi. Berikut merupakan mekanisme atau cara kerja vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona. Antibodi menempel pada protein virus. Saat vaksin COVID-19 dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolakton. Virus corona yang tidak aktif tidak bisa bereplikasi lagi, tapi proteinnya tetap utuh. Karena virus corona di vaksin sudah mati, maka bisa disuntikan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi COVID-19. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif dikalahkan oleh sejenis kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merusak virus corona hingga muncul beberapa fragmen di permukaannya, sehingga sel tubuh bisa mendeteksi fragmen tersebut. Antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona. Setelah vaksin disuntikan, sistem imun mampu merespon infeksi virus corona yang hidup. Kemudian, sel kekebalan mencegah virus untuk masuk dan memblokir virus dengan berbagai cara. Tubuh menyimpan segala informasi tentang virus corona setelah disuntikan vaksin COVID-19. Tubuh dapat mengingat virus corona selama bertahun-tahun lamanya. Materi yang selanjutnya adalah COVID-19 dan jenis vaksin yang dikembangkan.
Beberapa teknologi yang digunakan dalam pembuatan vaksin sangat baru sehingga memerlukan pengujian yang lebih berhati-hati. Tidak hanya kemampuan perusahaan untuk mengembangkan teknologi, tetapi juga kapasitas produksi skala besar sehingga dapat diakses dengan cepat secara global. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan berpotensi lebih mampu menanggapi permintaan global dalam pandemi dengan proses produksi yang lebih cepat dan kapasitas lonjakan yang jauh meningkat. Nah, di dalam tabel tersebut beberapa kandidat vaksin 19 yang sudah memasuki uji klinis per 2 Juni tahun 2020. Yang pertama ada vaksin berbasis vektor virus yang tidak beraplikasi. Tipe kandidat vaksin yaitu CHA-DOX1S. Pengembangnya yaitu dari Oxford University dan biasanya disebut dengan vaksin AstraZeneca. Uji tahap klinik kandidat vaksin saat ini yaitu pada fase 2B atau 3, fase 1 atau 2. Yang berikutnya ada vaksin berbasis vektor virus yang tidak beraplikasi. Tipe kandidat vaksin yaitu adenovirus tipe 5 vektor. Pengembangnya dari CanSino Biological Institute Bioteknologi Beijing. Uji tahap klinik kandidat vaksin saat ini itu pada di fase 2 dan juga fase 1. Yang berikutnya ada vaksin berbasis RNA. Tipe kandidat vaksin yaitu mRNA yang dienkapsulasi LNP. Namanya Moderna. Uji tahap klinik kandidat vaksin saat ini fase 1 sampai 2. Kemudian dari beberapa pengembang vaksin dengan teknologi vaksin inovatif, subunit protein, kemudian ada berbasis DNA. Vaksin dengan teknologi vektor non-replikasi sebenarnya adalah virus umum yang dimodifikasi secara genetik untuk menunjukkan protein SARS-CoV pada permukaan luar. Tetapi banyak manusia telah bertemu virus tersebut sehingga mudah memiliki kekebalan dan dapat menetralisirnya sebelum vektor virus tersebut melakukan pekerjaan mereka. Kemudian untuk virus yang dilemahkan akan menjadi varian dari SARS-CoV yang dibuat lebih sedikit atau tidak sama sekali patogen oleh rekayasa genetika. Di antaranya adalah yang paling imunogenik, tetapi ada risiko akan menjadi patogen setelah mutasi. Yang terakhir adalah virus yang inaktif, fragmen virus, dan peptida sintetis, semuanya imunogenetik yang relatif lemah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami harap masih mohon untuk koreksinya dari semuanya. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.